selamat siang Mbak Nabila. Oke, ready juga ya, Kak Oh, Anis ya ya? ready dong. Oke, Gimana kabarnya? mantap. Baik? Sehat, baik. Semoga Alhamdulillah. yang lain juga sehat-sehat, Iya, baik-baik ya. betul. Ini udah kelas Oke, ke-7 dan kelas ke-8 ya. Dan masih semangat mantap. mengikuti. Ini di layar saya udah ada Mas Heru ini, selalu on cam. Halo, Oke, ada Pak Frans Budi juga. Luar biasa. oke, menarik Oke. sekali bukan? Oke, oh ya, sebelum kita ke paparan, Kak Anis, ini saya Mhm. menyampaikan aturan kelas terlebih dahulu ya, Kak. Oke, oke. Untuk kelasnya dibagi dua sesi. Jadi yang pertama nanti ada sesi paparan dari Kak Anis. Kemudian nanti setelah itu akan ada sesi kedua yaitu diskusi dan tanya jawab. Bagi kawan inovator yang ada hal yang ingin didiskusikan silakan bisa tuliskan di kolom chat. Kemudian bagi yang belum menggunakan background Aika, silahkan bisa menggunakan background untuk kelas ini. Kemudian kami juga harapkan rekan-rekan inovator juga bisa on cam selama kegiatan berlangsung. Penanya terpilih nanti juga akan mendapatkan satu buah buku yang telah kami siapkan untuk penanya terpilih. Nanti izin ke Anis juga yang memilih satu penanya atau peserta terbaiknya ya Kak ya. Oke, 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 oke. oke sudah Pak ready Heru semuanya ya? udah nggak dapat lagi nih berarti. Oke. Oke, kita lihat yang lain nanti ya. Pertanyaan terbaik. Oke, oke. Siap. Suara saya kedengaran Oke, dengan jelas ya, Mbak ya? eh, jelas-jelas sekali. Oke. Sudah ready ya? Rekan-rekan kawan inovator juga sudah ready hari ini. Em, Selanjutnya kami langsung persilakan aja Kak Anis Kepsek untuk memberikan memaparkan paparan menariknya terkait dengan koperasi modern. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang cantik siang hari ini dan setiap hari sepertinya. Sebelumnya Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya akan mengisi kelas terkait dengan strategi pengembangan koperasi modern dan kiat-kiat ataupun langkah untuk mewujudkannya. Di sini ada senior-senior juga yang sudah saya kenal, ada Pak James Purba. Selamat siang, Pak. Dan bapak-bapak ibu lainnya, salam kenal. Bagi yang belum kenal, mungkin perkenalkan, ini nama saya Anissa Ada. HC itu apa? HC itu diperkenalkan oleh Mas Firdaus sebenarnya. Itu adalah Homo Cooperativus atau identitas untuk insan koperasi. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ingin menggunakan HC, itu silahkan saja. Tidak perlu izin, tidak perlu seperti gimana-gimana. Kalau misalnya bangga menggunakannya, itu langsung pakai aja gitu. Kemudian em, ini beberapa aktivitas saya selain di ICCI. Terakhir kali 2 bulan yang lalu saya ke Spanyol dalam rangka pertukaran pemuda Youth Cooperative Leadership Exchange Program dari International Cooperative Alliance. Itu mengunjungi Mondragon, Bapak Ibu, salah satu koperasi modern dan salah satu yang terbesar juga di dunia, di mana ada 80.000 lebih anggota pekerjanya itu adalah pemilik dari perusahaan tersebut gitu. Di mana di kota tersebut, Mondragon City, seluruh jangkar-jangkar institusinya itu adalah koperasi, mulai dari rumah sakitnya, universitasnya, SD, SMP, semuanya itu adalah koperasi. Jadi jika salah satu cita-cita dari Indonesia mewujudkan sokoguru ekonomi, mungkin benchmarknya itu bisa ke sana, di mana jangkar-jangkar institusi di setiap kota itu owned by masyarakatnya, dimiliki oleh masyarakatnya. Baik, aktivitas lainnya ini nanti bisa dibaca sendiri. Selain di ICCI, mungkin saya aktif di konsultan dan juga mentor perkoperasian yang aktif 2 tahun belakangan ini. Dan kalau terjun di koperasi, saya sudah 8 tahun terakhir sejak dari mahasiswa. Oke.
Nah, istilah dari koperasi modern, apa itu koperasi modern? Ini menarik karena mulai diperkenalkan oleh Kementerian Koperasi ya. Mulai diperkenalkan oleh Kementerian Koperasi mungkin 2-3 tahun yang lalu, dan bahkan membuat apa namanya satuan khusus namanya PMO. Apa itu? Apa itu Mbak Nabila? PMO, Managing untuk koperasi modern, untuk mewujudkan koperasi modern ya Mbak ya. Saya jadi tiba-tiba lupa. Jadi PMO itu Project ada di setiap manager, kota. Ya, project manager organisasi, project project manager manager. Oh, oke ya, project manager di bawah dari Kementerian organization. Koperasi untuk mewujudkan koperasi-koperasi modern. Nah, banyak sekali yang sebenarnya bertanya ke saya, jadi koperasi modern itu apa? Kalau dari pendapat saya pribadi itu bukan makhluk tersendiri, artinya adalah satu makhluk yang teridentifikasi kamu koperasi modern, kemudian yang lain jasa dan sebagainya. Bukan makhluk sendiri, tetapi ini adalah proses modernisasi. Jadi lebih tepatnya itu adalah modernisasi koperasi. Nah, saya akan menggunakan pendekatan yang sedikit saintifik seperti arahan Pak Firdaus di pembukaan pertama. Kita harus melihat koperasi itu dari kacamata yang lebih saintifik, bukan sebagai ideologi yang membeku gitu. Nah, dari sedikit teori ini, apa sih yang dimaksud dengan modern? Yang mana kalau dari pendekatan organisasi itu ada yang namanya itu tradisional dan juga modern. Nah, keduanya ini memiliki perbedaan. Pertama itu adalah kalau yang tradisional itu tertutup, kalau yang modern itu terbuka. Nah, tertutup dan terbuka terhadap apa ini? Jadi sistemnya itu kalau yang tradisional itu tertutup terhadap berbagai perubahan-perubahan lingkungan yang ada di luar sana. Misalnya adalah kami karena takut melangkah membuat perubahan, apa namanya, berbagai perubahan di luar sana, mulai dari penggunaan teknologi digital, kami mengabaikan, kemudian perubahan dari sosial media yang begitu masif kami mengabaikan dan lain sebagainya. Jadi berupaya organisasi tersebut itu menutup mata terhadap berbagai perubahan yang ada di luar sana. Tetapi kalau yang karakteristiknya modern, itu sifatnya itu terbuka terhadap pangsa pasar yang memang sudah berubah. Kenapa pangsa pasarnya berubah? Karena struktur demografinya itu juga berubah, penggunaan teknologinya itu berubah. Nah, si lembaga atau si organisasi yang modern ini dia cenderung terbuka terhadap berbagai perubahan dan kemudian membuat ataupun adaptif, langkah-langkahnya itu cenderung adaptif merespon perubahan-perubahan yang ada di luar sana. Kemudian dari sisi lingkungannya, karena tadi yang tradisional itu sifatnya tertutup, maka dia cenderung stabil. Dan saya pernah menemukan sebuah perusahaan yang memang kami memilih untuk tetap kecil gitu, karena kami menyukai kestabilan. Sampai memang didesain oleh pemiliknya itu, ya kalau misal sudah tidak relevan ya kami akan tutup begitu. Dia menyadari dia akan tergerus oleh zaman dan kemudian tutup karena tadi mereka tidak menginginkan ke apa namanya dinamis yang cenderung berubah-ubah. Nah, sedangkan yang modern ini karena dia terbuka, dia harus dinamis. Misalnya adalah ketika ada pandemi, dia langsung menyesuaikan diri. Apa yang harus kami lakukan? Misalnya pivot ke bisnis masker ataupun ke baju-baju. Suara saya kedengaran nggak ya? Aman ya? Ke baju apa namanya? Ke Aman, bisnis-bisnis. aman. Oke, ke bisnis-bisnis yang dibutuhkan oleh segmen pasar. Nah, itu adalah dinamis sehingga dia harus menyesuaikan SOP-nya lagi, struktur karyawannya lagi dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari filosofi manajemennya, yang tradisional itu cenderung tersentral. Tersentral kemana? Tersentral kepada satu individu yang mengambil keputusan. Jadi misalnya struktur gambarnya itu ada di sebelah kirinya itu adalah tersentralisasi. Dia terpusat pada satu individu dan di dalamnya itu komunikasinya itu tidak terbuka dan tidak semua pihak itu mampu memberikan kontribusi ide solusi-solusi kreatif untuk permasalahan yang ada. Sedangkan kalau terdesentralisasi, karena semua informasinya itu terbuka, jadi misalnya adalah laporan keuangan koperasi tersebut dibuka, kemudian orang yang staff ataupun manajer itu mampu memberikan kontribusi ataupun solusi-solusi kreatif. Nah, bedanya di situ. Kemudian karakter-karakteristik lainnya Bapak Ibu nanti bisa membacanya. Kemudian identifikasi saja apakah sekarang posisinya itu sudah terbuka atau tertutup.
gitu. Dari karakteristik seperti ini. Kemudian kalau dari sisi leadershipnya otokratis, kemudian kalau yang modern itu cenderung demokratis dan lain sebagainya. Nah, yang modern ini membuka ruang kreativitas dan inovasinya itu cenderung lebih leluasa karena tadi informasinya terbuka, kemudian terdesentralisasi sehingga memberikan peluang. Nah, oke, kenapa kemudian sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus modern? Kenapa sih kita harus bergabung menjadi bagian yang didampingi oleh Mbak Nabila misalnya, selaku PMO, salah satu PMO di Indonesia ya. Itu pertama gini Bapak Ibu, karena posisinya sekarang digitalisasi 2023 di Indonesia itu ini data yang kami dapatkan 212 juta seluruh populasi Indonesia itu sudah menjadi pengguna internet. Oke, kita semua tahu kita setiap hari menggunakan internet. Lantas dampaknya itu apa? Dampaknya itu pada ketergantungan kita menggunakan gadget ataupun teknologi ini itu sudah kita sangat ketergantungan sekali. Bahkan ada yang membeli transaksi produk-produk yang sifatnya sifatnya tidak begitu penting pun beli di e-commerce. Salah satu contohnya itu adalah misalnya beli skincare yang biasa beli kita di warung di sebelah, tapi kita harus beli di Shopee dan lain sebagainya ataupun Tokopedia. Kemudian mungkin Mbak Nabila ada dibantu suara ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah demografi di Indonesia. Oke. Berdasarkan demografi di Indonesia itu saat ini didominasi oleh milenial ataupun zilenial. Jadi kalau milenial dan zilenial ini ditambahkan, jumlahnya itu melebihi dari populasi melebihi dari 50% dari total populasi di seluruh Indonesia. Dampaknya kemana lagi ini ketika kebanyakan milenial dan juga zilenial? Dampaknya itu adalah pada tadi karakteristik berbelanjanya, kemudian bahwasanya kaum milenial itu lebih banyak belanja di e-commerce dan lain sebagainya. Nah, tadi ada dua hal, penggunaan teknologi dan juga demografi itu akan merubah perilaku pasar dan juga konsumen. Ini dari Sirklo bahwasanya sebanyak 17,5 masyarakat itu telah berpindah dan berbelanja menjadi belanja online. Ini selama pandemi tingkat belanja paling tinggi itu 46% itu di TikTok Shop, WhatsApp dan seterusnya, dan bahkan terakhir-terakhir ini ada yang belanja di TikTok selama 2 jam itu sampai puluhan miliar, ada yang record itu siapa 48 miliar dan seterusnya. Dan itu faktanya seperti itu, mereka lebih memilih belanja di social commerce, di e-commerce karena promo dan lain sebagainya. Kemudian transaksi elektronik, uang digital. Uang digital ini mengalami pertumbuhan juga bahkan jauh sebelum adanya pandemi. 1 tahun sebelum pandemi, Bank Indonesia itu sudah merilis penggunaan e-wallet dan juga pay later itu juga mulai meningkat. Ditambah adanya pandemi di mana kita mulai mengurangi aktivitas cash, di situ peningkatan uang digital itu lebih tinggi. Nah, sehingga untuk saat ini menjadi refleksi bagi koperasi simpan pinjam, masih relevan nggak sih saya meletakkan dana saya di koperasi yang mana uang tersebut tidak bisa secara fleksibel saya gunakan untuk beli cilok, nggak bisa, untuk beli skincare juga nggak bisa dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan reflektif kepada koperasi-koperasi simpan pinjam. Kemudian perilaku konsumen yang menarik yang saya soroti juga adalah ada pergeseran selama 20 tahun di mana konsumsi kopi itu berubah. Yang awalnya itu kopi cenderung identik dengan bapak-bapak, tapi sekarang ibu-ibu kayak Mbak Nabila, kemudian mas-mas yang masih muda itu juga ngopi. Nah, itu adalah perubahan ataupun pergeseran dari penggunaan bentar ya. Oke, karena saya di kafe jadi suara musiknya lagi tak minta kecilin dulu. Oke, next. Dan penggunaan kopi itu juga mulai ada pergeseran dari tadi perubahan demografi dan juga teknologi. Nah, koperasi modern benang merahnya itu ada 4 ini Bapak Ibu. Kalau misal kita mau ambil saripatinya, jadi kata kunci
untuk mengatakan koperasi tersebut itu sudah modern apa belum, pertama itu adalah sistemnya itu terbuka, yaitu adalah organisasi yang saling mempengaruhi dari kondisi-kondisi eksternal dan juga internal. Kemudian yang kedua itu adalah dinamis terhadap perubahan dan lingkungan yang strategis. Kemudian yang keempat itu adalah adaptif. Adaptif artinya merespon lingkungan tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah proses adaptifnya itu dengan cara kreatif dan inovatif. Gitu. Nah, ini karakter dari old organization sama new organization. Yang kanan itu, yang kiri itu cenderung apa namanya hierarki top down, sedangkan yang new organization itu bentuknya melingkar, di mana semua informasinya itu tersebar. Nah, jadi kalau misal kita mau melihat secara gamblang, ini saya mau membandingkan, meskipun juga nggak apple to apple ya, antara startup dan juga koperasi. Antara yang modern dan juga yang masih tradisional. Kalau misal kita mengamati startup Bukalapak, itu didirikan itu dari kamar kos oleh mahasiswa, yang mana dia memiliki keterbatasan, hanya punya laptop aja, dan jaringan internet, sedangkan koperasi pemasaran yang berdirinya itu mungkin didirikan oleh 20 atau 9 orang, kemudian sudah memiliki kantor, sumber daya orang-orangnya jauh lebih banyak, tingkat kolaborasinya juga. Namun kita bisa melihat perbandingannya. Keduanya adalah sama-sama memasarkan produk-produk UMKM ataupun produk-produk anggota. Tapi yang iri, yang Bukalapak, dia sudah IPO hari ini, sudah melantai ke apa namanya, melantai ke bursa, sedangkan yang kanan ya kita masih bisa melihat lah koperasi pemasaran yang paling besar di Indonesia mana sih, gitu kan. Mungkin anggotanya juga tidak beranjak jauh atau tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, dari yang mungkin 20 mungkin hari ini baru 40 dan lain sebagainya. Artinya ada yang salah di sana, di mana apa namanya keberlimpahan di koperasi pemasaran itu justru membuat koperasinya itu berada di zona nyaman dan juga malah akhirnya mengalami stagnansi. Sedangkan Bukalapak yang mengalami keterbatasan karena tadi ya hanya mahasiswa, kemudian apa namanya sumber daya terbatas, itu justru mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Saya tidak mengatakan bahwasanya keberlimpahan adanya dana hibah malah membuat mati atau tidak, tapi memang kebanyakan dana hibah malah justru ini ya membuat mandek ya. Tapi tidak semuanya. Tapi harus diantisipasi keberlimpahan informasi, semua yang berlimpah itu memang tidak baik gitu. Kemudian saya ingin membedakan keduanya itu adalah pertama isi Bukalapak tentu apa namanya startup based on teknologi, kemudian yang kanan itu mungkin masih konvensional pemasarannya. Nah, ini saya mulai bicara kiat-kiatnya, 9 langkah modernisasi koperasi agar mudah diingat. Itu ada 3 hal yang saat dengan singkatan vitamin, 3 vitamin, Envistra, Biprota, dan Inostat. Nah, 3 vitamin ini tidak bisa didapatkan di apotek, hanya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Saya dapatkan Envistra, Biprota, Inostat ini dari mana? Semoga mudah diingat ya, Envistra, Biprota, Inostat. Jadi kalau organisasi itu susunannya itu ada 3, mulai dari makro, meso, dan juga mikro. Di struktur makronya itu tuh ada 3 hal. Pertama itu adalah entrepreneurship, visi, dan juga rencana strategis. Di level mesonya itu ada biprota atau model bisnis yang valid, profesionalisme, dan tata kelola yang baik. Dan di level mikro itu adalah Inostat, inovasi, dan juga standarisasi. Oke, kita mulai dari yang pertama, entrepreneurship. Jadi apa sih yang menjadi lack ataupun yang menjadi kurangnya koperasi belum modern hari ini adalah kehilangan sosok entrepreneurship. Nah, sosok entrepreneurship itu yang seperti apa sih? Dia adalah yang mampu membaca peluang market di luar sana, kemudian berani mengambil resiko, memiliki karakteristik kepemimpinan, dan juga memiliki problem solving dari setiap masalah-masalah yang ada. Gitu. Kenapa saya bilang ini lack? Karena banyak sekali variabelnya ataupun penyebabnya ya. Mulai dari yang pertama apa namanya sambilan. Banyak pengurus itu yang sambilan, kemudian dia tidak memiliki waktu lagi untuk apa namanya mengasah skill entrepreneurship-nya ini gitu. Nah, saya 2-3 minggu yang lalu itu ke Malang, saya ketemu ketua koperasi yang menurut saya itu adalah karakter entrepreneurship yang perlu dicontoh oleh koperasi-koperasi lainnya gitu.
apa yang dia lakukan? Jadi ini adalah ketua koperasi peternakan Kanjabung yang sudah sangat berprestasi ya dengan 10.000 sapinya. Dia menyadari dia perlu melakukan digitalisasi. Kemarin saya sampaikan di grup juga itu ya. Nah, dengan 10.000 sapi dia tidak mungkin masih melakukan pencatatannya manual, berapa jumlah yang bunting masih dicatat manual, dan penyebaran PMK-nya juga akan terlambat dan sebagainya. Di desanya itu dia sudah mengadvokasi ke Telkomsel, ke apa namanya BUMN lainnya untuk mensupport fiber optik di sana, tapi ditolak. Dan dengan apa namanya dengan keberanian dia mengambil resiko, dia menginvestasikan senilai 1 miliar untuk apa namanya memasang fiber optik ke desanya, dan akhirnya sekarang desanya sudah mulai terdigitalisasi, sistem hulu hilirnya itu apa namanya sudah real time data sehingga pengambil keputusannya juga cepat gitu. Kemudian entrepreneur supply-nya adalah saya melihat itu di BMI apa namanya Pak Kembara gitu kan, di mana dia melihat peluang-peluang dan juga berani-berani mengambil resiko yang apa namanya yang tepat gitu. Nah, sepertinya ini adalah karakter yang perlu direplikasi di koperasi-koperasi lain. Perlu sosok yang seperti ini. Perlu orang yang mampu apa namanya memiliki karakteristik seperti ini. Kemudian, oke. Nah, ini kami pernah melakukan survei di tahun 2022 terkait dengan status SDM koperasi. Ternyata saat ini itu hanya 6 dari 100 anggota yang mereka itu adalah generasi Z. Ini saya bayangkan di koperasi itu akan mengalami yang namanya itu involusi. Involusi itu istilah di sektor pertanian. Tapi apa sih involusi itu? Involusi itu adalah penyusutan, penyusutan kelembagaan yang mana kita mulai kehilangan anak-anak muda, kemudian di 2, 3, 10 tahun mendatang itu akan semakin terkikis dan hanya didominasi oleh generasi baby boomer saja. Dan kemarin juga apa namanya anak-anak muda milenial dan zilenial mereka itu sudah melakukan investasi tetapi tidak pada sektor koperasi, mereka memilih alternatif lain. Artinya mereka itu artinya koperasi tidak hadir di tengah-tengah pertumbuhan anak-anak zilenial ini, dan itu yang perlu di apa namanya dijawab ataupun di apa namanya ya dijawab. Ini adalah tantangan yang perlu dijawab oleh para entrepreneurship koperasi di luar sana. Jadi kalau Bapak Ibu di sini adalah pengurus ketua koperasi, ini adalah PR berat yang mungkin bisa pertama kali diselesaikan gitu. Yang kedua itu adalah visi. Nah, visi ini mungkin banyak yang melihatnya sekedar kata-kata, kemudian visi ini hanya dipandang sebagai apa namanya apa tempelan di dinding, bahkan mungkin sekarang nggak ada tempelan di dinding aja ya. Tetapi visi ini apa ya? Dia itu yang akan mampu membuka horizon kemana nih koperasi akan pergi, kayak gitu. Kemana? Sejauh apa koperasi itu akan pergi? Baik, saya mengisi BIMTEK ke berbagai kota tahun lalu dan bahkan sampai hari ini juga. Mungkin lebih dari 20 titik kota yang saya kunjungi, dan saya selalu menanyakan, Bapak Ibu ada visinya nggak? Gitu. Mereka ada, cuman nggak tahu apa itu, karena adanya itu Oke, mereka ada itu karena syarat pendiriannya saja, tetapi mereka tidak mudah menghafalkan. Bahkan waktu saya ke Blora, itu salah satu visinya itu adalah apa namanya membahagiakan anggotanya dunia akhirat. Nah, ini kira-kira gimana ini? Kenapa visinya itu sangat sulit sekali diukur? Padahal kebahagiaan akhirat antara saya dan Mbak Nabila itu kan beda. Kebahagiaan saya di dunia antara saya dan Pak Heru itu beda, gitu. Nah, kebanyakan mereka itu bikin visi nggak apa namanya tidak terukur, kemudian asal bikin aja gitu, sehingga tidak mampu menggerakkan anggota-anggotanya. Mau ini barang mau kemana nih? Kayak misalnya gini, anggota lewat ngelihat visi di dinding koperasi itu harusnya tuh tahu, oh ternyata koperasinya mau ekspor menjadi eksportir terbesar di Kabupaten Bantul misalnya. Nah, itu orang lewat aja itu harusnya itu udah langsung tahu dan membawa energi mereka itu membantu koperasinya itu mau kemana itu apa namanya mampu dari satu kata visi ini gitu. Jadi kalau kata Merriam-Webster, apa sih yang dimaksud visi? Itu adalah kemampuan untuk melihat penglihatan yang Anda bayangkan, gambaran yang Anda lihat dalam pikiran, sesuatu yang Anda lihat ataupun impikan gitu. Tapi beda ya antara visi dan mimpi gitu. Bedanya di mana? Sekarang saya tanya,
Pak Heru itu pengen punya pacar Agnes Monica, itu mimpi atau visi itu? Coba saya tanya. Mimpi. Mimpi, betul, mimpi. Mimpi. Ya, mimpi. Kenapa mimpi? Karena Pak Heru pertama nggak kenal sama, bukan nggak kenal ya, nggak punya nomor HP-nya Agnes Monica, dan di ruangan ini sebanyak 119 orang nggak ada yang punya nomor HP-nya Agnes Monica. Sehingga itu tidak visible untuk diraih Pak Heru punya pacar Agnes Monica gitu. Tetapi kalau misalnya Pak Heru pengen mendekati saya misalnya kan, nah itu bisa karena nggak tahu nomor HP-nya gitu. Misalnya, jangan bercanda. Karena, nah itu adalah bedanya visi dan mimpi. Visi itu terukur mau kemana gitu, menjadi eksportir kah, mau menjadi koperasi yang mampu memasarkan seluruh produk terbesar kah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah visi. Ini contohnya itu adalah visi dari ICCI, itu adalah menjadi lembaga inovasi perkoperasian di Indonesia yang relevan, berdampak, dan juga berkelanjutan. Nah, jadi visi ini bisa dibikin oleh siapa sih? Ya baiknya itu prosesnya itu adalah focus group discussion, seluruh pendiri, pengurus, pengawas itu ngumpul, kemudian bersepakat kita visinya itu mau kemana. Jadi kalau di sini adalah contohnya kami itu dari 2018 kami selalu berbicara terkait inovasi, kami mengadvokasi koperasi multipihak, kami mengadvokasi startup co-op, platform co-op, dan program koperasi fest, termasuk Akademi Inovator Koperasi, yang kesemuanya itu masih satu nafas, masih satu tarikan nafas, yaitu bicara soal inovasi gitu. Dan memang butuh orang-orang gila untuk membuat visi, saya kira, seperti Facebook, Google, Virgin, Tesla, dan lain sebagainya. Dia memiliki karakter lebih ambisius, dan kalau boleh saya katakan, saya bukan orang yang tepat di situ, karena kalau di ICC itu ada Pak Firdaus, yang bahkan kegilaannya itu mungkin dicemooh, itu adalah, bukan dicemooh ya, banyak orang yang nggak percaya di awal-awalnya, dan saya juga adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan Pak Firdaus di awal-awalnya. Tapi dengan seiring waktu, kemampuan dia untuk menggait seluruh pihak dan lain sebagainya itu mampu membawa gerakan baru keinovasian melalui inovasi-inovasi dan seterusnya gitu. Nah, kemudian rencana strategis. Rencana strategis ini alat untuk memetakan perencanaan selama 5 tahun ataupun selama 3 tahun. Kalau middle itu 3 tahun, kalau long termnya itu 5 tahun. Kenapa nggak 10 tahun? Ya bisa-bisa aja. Tetapi kalau 10 tahun itu kemungkinan kondisinya itu sudah banyak yang berubah. Presiden itu sudah ganti 2 kali, dan itu artinya sudah ganti iklim politik sudah berganti juga, kondisi kestabilan ekonomi, kurs uang dan sebagainya sudah berganti. Jadi terlalu panjang. Jadi kalau saya sarankan adalah bikin rencana strategis itu 3 sampai dengan 5 tahun. Tapi ini adalah penting di mana kita bisa mengetahui milestone kita, KPI keberhasilan kita di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kalau di startup ini biasanya tuh selalu ada di bisnis pitch deck-nya dia. Selama 5 tahun dia akan menjual startup-nya ke investor. Sudah menjadi, kalau enggak akan menjadi didanai investor udah tipe B gitu, mengakuisisi user dari yang 10.000 menjadi 25.000 gitu. Nah, ini koperasi ini harus punya juga. Ini banyak yang saya temui, ini banyak yang nggak punya rencana strategis. Adapun ada, itu tuh nggak pernah dibaca, nggak pernah dievaluasi, dan nggak pernah menjadi indikator keberhasilan dari koperasi mereka gitu. Nah, ini langkah-langkahnya itu gimana? Mulai dari pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan. SWOT biasalah, mulainya dari sini. Setelah visi misinya terbentuk, kemudian mulai dari sini, kemudian mulailah bikin perencanaan selama tahapan-tahapan 5 tahun ke depan. Mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Untuk membuat rencana strategis ini itu bisa bikin FGD dengan pengurus itu lamanya itu durasinya 1-2 hari. Itu saya pernah menjadi konsultannya juga. Kita nginep di tempat villa gitu. Seluruh pengurus pengawas tuh fokus mikirin ini lembaganya mau dibawa kemana ini, mulai dari visinya, benar nggak visinya mau ke sini gitu, mulai dilihat tantangan, peluang, dan sebagainya. Nah, jadi tadi ya, kenapa ini mampu membuka horizon lebih luas koperasinya itu. Misalnya gini, koperasi sekarang, misalnya saya ketemu dengan koperasi pertanian ya.
visinya itu hanya sejauh apa namanya meningkatkan penjualan dari yang 10 ton menjadi 20 ton gitu dalam 5 tahun. Nah, bagi saya itu kekecilan. Kenapa? Kenapa nggak langsung ekspor saja, langsung ke Zimbabwe atau ke Meksiko atau ke Amerika gitu? Jawaban dia adalah, Mbak, kami nggak bisa karena produksinya hanya 10 ton dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau misalnya dia itu apa namanya langsung komitmen kita akan menjadi eksportir kopi terbesar dari Bantul gitu kan. Maka berbagai langkah akan dia lakukan. Dia tidak lagi memikirkan apa yang dia miliki di koperasinya, tetapi dia akan mengagregasi koperasi-koperasi pertanian lainnya. Dia akan mengambil dari Purwokerto, dia akan mengambil dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. Jadi dari kekuatan menganalisis SWOT ini, itu mampu apa namanya, oh ternyata kita punya kekuatan pendiri kita orang hebat ya. Oh ternyata kita ada peluang eksportir ya, karena salah satu anggotanya kita itu punya sertifikasi eksportir dan sebagainya. Dan di situ akan kebuka semuanya, apa namanya potensi-potensinya akan kebuka semua dari menyelenggarakan Renstra ini. Nah, kemudian ini bicara segmen kedua, level meso adalah di Prota, dimulai dengan bisnis model. Jadi bisnis model itu yang pernah saya baca dan lihat ada 58 bisnis model, 58 jenis bisnis model yang terbaru, tetapi kalau saya lihat di koperasi ya baru beberapa saja yang dipakai. Kenapa ada banyak banget 58? Jadi bisnis model, kita bicara bisnis model itu pada intinya itu adalah bagaimana sih apa namanya menghasilkan keuntungan, revenue stream-nya itu dari mana? Itu cara paling gampang memaknai bisnis model, cara meningkatkan nilai tambah dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa pertanyaan di sini, mengapa bisnis model tersebut dan apa yang ditawarkan, bagaimana nilai yang sudah kita ciptakan itu dideliver kepada pelanggan, dan juga siapa segmentasinya dan lain sebagainya. Jadi apa saja di bisnis model ini itu ada banyak sekali ya, mulai dari franchise. Kenapa franchise itu termasuk bisnis model yang inovatif, Bapak Ibu? Pertama adalah seperti ini. Ketika Bapak Ibu hanya jualan satu food saja, misalnya bicara food lah ya, itu kan hanya mendapatkan margin dari HPP, kemudian ada selisih cost di sana marginnya. Tapi kalau franchise itu ada 12 turunan revenue stream lainnya yang bisa didapatkan, mulai dari franchise fee, kemudian biaya pelatihan, apa namanya merek dagang dan lain sebagainya. Ada 12 intinya itu, lisensi dan pengetahuan proses dan lain sebagainya. Sehingga franchise itu adalah strategi untuk melakukan akselerasi dari awalnya satu kemudian menjadi 12. Nah, itu inovatif. Kemudian ada subscription. Subscription itu seperti contohnya Bapak Ibu menggunakan Netflix dan juga Disney Hotstar, di mana pendapatannya itu diterima bulanan. Produknya bikinnya satu, tapi digunakan oleh banyak pelanggan dan disubscribe setiap bulannya. Contohnya itu adalah vendor-vendor teknologi seperti Sakti, gitu kan, ataupun Cuso dan lain sebagainya. Marstrek itu modelnya itu adalah subscription, di mana koperasi-koperasi membayar biaya cloud-nya itu setiap 1 bulan sekali, gitu. Marketplace itu revenue stream-nya dari mana? Itu dari dia menyediakan toko digital yang jauh lebih efisien dan pelapak maupun penggunanya itu melakukan transaksi di sana. Nah, ini ada banyak banget. Ada freemium. Freemium itu contohnya adalah ada Spotify, perusahaan yang menawarkan silakan gunakan secara gratis, tapi pada titik-titik tertentu itu berbayar. Salah satu contohnya itu adalah program AIK ini. AIK Bapak Ibu mengikuti secara gratis, tetapi untuk untuk materi itu berbayar. Itu adalah freemium gitu. Kami tidak menutupi kami butuh operasional, kami berencana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan setelah AIK ini lagi, sehingga harus ada perputaran di dalamnya, kayak gitu. Nah, disitulah kami mulai skema freemium. Kemudian bundling model. Bundling model itu contohnya adalah beli mungkin Bapak Ibu beli martabak gratis gratis coki-coki dan sebagainya, itu contohnya. Dibundling harganya. Oke, profesionalisme. Jadi banyak yang bilang di koperasi banyak yang nggak profesional, ketuanya fraud dan lain sebagainya. Apalagi yang tidak profesional.
Nah, jadi kalau misalnya saya melihat lebih dalam lagi, kenapa sih koperasi tidak profesional? Ini seperti lingkaran setan yang harus diputus di salah satunya. Di salah satu titiknya itu harus dipecah gitu. Pertama adalah mulai dari mana ya? Mungkin dari bisnis modelnya. Oke, mungkin dari ini. Ada fakta di sini. Ini sudah diulas beberapa kali ya, baik Pak Firdaus maupun saya. Honor yang diterima oleh pengurus itu kurang dari 2 juta, 44,4% dari 618 koperasi. Itu pengurusnya itu kurang digaji dari 2 juta rupiah, kemudian 40,2 ini sangat banyak sekali, berarti lebih dari 300 koperasi itu tidak menerima honor sama sekali. Kemudian koperasi yang punya manajer itu 70% itu tidak punya manajer, artinya itu dikelola oleh pengurusnya sendiri. Kemudian honor yang diterima pengawas itu bahkan hampir separuhnya itu tidak menerima honor. Kemudian gaji puncak, pemimpin puncak itu kurang dari 4 juta. Nah, ini ada hubungannya dengan profesionalisme. Kenapa? Karena dengan gaji yang rendah, itu penyebabnya apa sih? Karena tidak ada uang untuk membayarnya, iya nggak? Kan tidak ada uang yang membayarnya. Loh, kenapa koperasi tidak ada uang untuk membayar gaji pengurus dan pengawasnya, dan bahkan meng-hire manajernya? Karena bisnis modelnya yang tidak valid. Bisnis model yang tidak valid sudah tidak lagi memiliki segmentasi pasar, akhirnya tidak menciptakan profit tidak mampu menciptakan profit, sehingga tadi tidak mampu menggaji pengurus pengawas, bahkan meng-hire manajer, sehingga kinerjanya rendah, eh, akhirnya sambilan dia kerja di tempat utamanya dan di koperasi itu hanya sisa-sisa saja, ya sisa-sisa dia mikirin dia sebagai guru, dia sebagai kepala sekolah, sisa-sisa dia sebagai produsen di tempatnya dia sendiri, sehingga dari sisa-sisa ini itu dia kinerjanya itu rendah, tidak mampu secara full memikirkan koperasinya itu mau dibawa kemana, kinerjanya rendah. Kemudian tidak lagi ada SDM unggul yang bergabung. Tidak ada SDM unggul yang bergabung karena kenapa? Karena tadi tidak ada yang menarik, nggak ada gaji dan sebagainya. Nah, ini muter-muter saja dan endingnya itu adalah stagnasi. Stagnasi di koperasi, pertumbuhan anggota hanya 40, oke lah, anggota mungkin tidak lagi relevan ya, tetapi adalah tidak lagi ada pertumbuhan profit, tidak lagi ada pertumbuhan bisnis. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian tata kelola yang baik. Jadi kalau bicara good cooperative governance, itu prinsip-prinsipnya itu ada 5, Bapak Ibu. Pertama itu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran. Nah, yang pertama ini transparansi. Sebenarnya yang saya cita-citakan waktu dulu saya bikin salah satu koperasi itu adalah di outlet kami itu kami pasang barcode di mana setiap orang yang lewat itu nyeken ada laporan keuangan di dalamnya. Jadi orang tersebut yang tidak kenal dengan Anissa Adah silahkan bergabung saja gitu. Karena sudah tahu oh kinerja keuangannya bagus ya, saya maulah jadi anggotanya. Gitu. Saya kira ini akan sangat menarik sekali karena banyak loh sekarang orang itu yang ingin menjadi anggota koperasi tapi berani nggak mereka itu mampu mentransparansikan kinerjanya, mentransparansikan keuangannya, gitu. Nah, ini saya lihat di BMT itu sudah, bukan BMT ya, beberapa koperasi sudah melakukan ini, laporan setiap bulannya itu bisa dilihat oleh anggotanya, gitu. Nah, saya mencita-citakan juga kalau saya bikin koperasi itu begitu, ada di website, kemudian ada di bisa dilihat secara real time pertumbuhannya, bahkan nilai dari uang masuk, tanda masuk anggotanya itu bisa secara fluktuatif. Kayak misalnya hari ini Pak siapa ini? Pak Harminto misalnya, Pak Harminto menjadi anggota koperasi saya bayarnya 500.000, tetapi 2-3 bulan yang akan datang nilai 500.000 tadi menjadi 600.000 gitu, sehingga dari 500.000 nilainya sudah naik 100.000 gitu. Nah, itu adalah salah satu prinsip-prinsip dari transparansi. Ada juga koperasi yang sudah menerapkan di luar negeri itu koperasi susu, kalau nggak salah nanti coba saya cek lagi, itu di websitenya itu udah kayak saham itu fluktuatif naik turun harga. Kalau Bapak Ibu beli harga saham koperasi tahun ini nilainya sekian, tahun depan naik turun akan kelihatan. Kemudian yang kedua itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa sih? Akuntabilitas itu artinya akuntabel ya, bisa di
secara akuntansinya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian independen dan juga ada kewajaran, oh wajar dia digaji 10 juta, ada pengeluaran sekian, oh wajar, itu adalah nilai-nilai kewajaran sehingga yang membuat dia menjadi sehat. Kalau strukturnya masih sama ya, ada rapat anggota, pengurus, pengawas, dan juga manajer. Nah, mengapa perlu tata kelola yang baik? Pertama itu adalah untuk menjamin keputusan strategik dilakukan secara benar dan juga efektif. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah mencegah terjadinya benturan-benturan kepentingan, mentang-mentang anaknya sendiri, mentang-mentang sepupunya, dan lain sebagainya. Itu akan meminimalisir hal-hal yang seperti ini. Kemudian menjaga agar para pimpinan puncak itu selalu sejalan dengan kepentingan stakeholder, bukan untuk kepentingannya sendiri. Gitu. Nah, makanya kemarin ada yang bilang, koperasi itu kalau misalnya dijalankan secara profesional saja, itu pasti berhasilnya. Gitu. Jadi masalah utamanya ada yang melihat itu adalah terkait dengan tata kelolanya yang kurang baik. Nah, kemudian perlunya SOP. Jadi SOP itu standar operasional prosedur ya, mencatat apa saja aktivitas yang dilakukan dari A sampai dengan Z-nya, tidak hanya menjadi pelengkap dokumen di koperasi, tetapi benar-benar itu dijalankan karena bisnis yang siap untuk accelerate untuk naik kelas kayak UKM naik kelas yang artinya dia itu adalah sudah by system tidak by personal, artinya adalah misalnya saya punya koperasi, saya tinggal ke Spanyol, saya tinggal ke Filipina, operasinya itu tetap jalan gitu, nggak kemudian ketergantungan sama individu tersebut, ataupun saya resign dari koperasi tersebut kemudian koperasinya tutup gitu. Nah itu untuk meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi, sehingga SOP yang bagus, SOP itu memiliki nilai yang kuat. Kenapa kunci utamanya di franchise itu juga di SOP, karena dengan adanya SOP itu bisa direplikasi di tempat-tempat lain, resepnya sekian, bumbunya sekian, dan lain sebagainya. Nah, contoh kebutuhan khususnya adalah studi kasusnya Waralaba ya. Ada startup STEH Indonesia, itu valuasinya sampai dengan 45 triliun, di mana kekuatannya dia itu adalah di SOP-nya. Sehingga kita mau beli STEH di Purwokerto maupun di Bantul, itu rasanya itu sama. Packaging-nya itu sama, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah adopsi teknologi. Sehingga kalau mau saya katakan, koperasi modern itu tidak perlu selalu identik dengan teknologi kok. Gitu, tidak perlu latah dengan teknologi, tetapi ya ini belum selesai. Tetapi untuk kemudian adaptif, kemudian untuk mampu scale up memang membutuhkan teknologi. Jadi seperti gimana ya? Ya seperti akhirnya ya kembali lagi ke teknologi. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa melihat kenapa ada les-lesan Primagama dan Neutron itu kemudian sekarang tergeser oleh Ruang Guru, karena yang namanya Primagama dan Neutron itu masih mengeluarkan overhead cost, di mana dia mengeluarkan biaya kursi, biaya listrik, biaya air, biaya transportasi guru. Kalau misalnya Ruang Guru dia cuma nyediain sistem platform saja, di mana semua orang yang terhubung dengan internet itu bisa menjadi siswa-siswinya, itu akan jauh lebih efisien. Nah, penggunaan teknologi itu akan mampu mengefisiensikan semua prosesnya. Gitu. Penggunaan IoT dulu orang di sektor pertanian misalnya ya, untuk nyebar pupuk aja. Background keluarga saya itu petani. Mbah saya itu juga masih ada sawah buat padi gitu kan. Yang namanya nyebar pupuk itu tuh semua sembarang pupuk itu disebar gitu. Nah, kalau pakai IoT itu sudah tahu kebutuhan yang butuh pupuk itu di sudut mana saja, itu langsung pupuknya itu akan tersebar. Sehingga di situ akan yang terjadi adalah efisiensi pupuk gitu. Yang awalnya keluar pupuk 1 karung hanya keluar 500 gram. Karena dari pH tanahnya memang yang butuh itu hanya 500 gram saja gitu. Itu contohnya seperti itu. Penggunaan IoT dan sebagainya. Kemudian konteksnya di koperasi simpan pinjam. Kenapa butuh teknologi? Ini koperasi simpan pinjam yang sangat butuh dengan teknologi ya. Kalau misalnya dulu itu uangnya anggota itu hanya ngendep di koperasinya ya, nabung di koperasinya, tapi uangnya itu nggak bisa, yang simpanan hariannya itu tidak bisa ditransaksikan sefleksibel kita naruh uang di bank gitu. Tidak sefleksibel gimana? Ya kita harus datang ke kantor jam 9, tutup jam 4 sore. Kalau misal kita uang kita di e-wallet ataupun di
apa namanya di bank itu bisa kita buat transaksi di e-commerce dan sebagainya. Nah, itu kita tidak terbuka terhadap koperasi simpan pinjam, itu tidak terbuka terhadap ekosistem digital yang ada hari ini. That's why Gen Z milenial hampir ya tidak pernah meletakkan dananya di koperasi, itu ya sangat wajar. Sehingga kenapa sih koperasi perlu menyesuaikan dengan teknologi? Ya sekarang saatnya PR-nya itu adalah mereka simpan pinjam tersebut membuka diri terhadap ekosistem digital, terhubung dana dari koperasi bisa langsung ke GoPay apa enggak, bisa buat langsung transaksi Shopee apa enggak, dan sebagainya. Kemudian daftar anggota tidak perlu datang ke kantor, tapi cukup dimanapun dan kapanpun, dari toilet pun juga bisa misalnya. Nah itu PR-nya, bisa terjawab atau tidak. Nah ini beberapa sektor yang sudah mengalami adopsi teknologi ya. Di level hulu itu ada smart farming, Habibie Garden, Tani Hub, yang tadi yang saya contohkan itu, mulai dari mereka menyiram pupuk, nyiram air, dan sebagainya. Layanan perikanan smart fishing ini fishery baru dapat pendanaan series kesekian, di mana mungkin menjaring apa namanya pengolahan ikan ya. Di level tengah itu ada layanan gudang, kemudian sumber daya manusia enterprise, sebelah kanan ada level hilir, layanan content generation dan lain sebagainya. Nah ini hulu sampai hilir itu yang sudah mengadopsi teknologi, contoh-contohnya itu seperti itu. Nah, kemudian inovasi produk. Jadi kenapa Inostat ya? Kenapa vitamin ketiga itu Inostat, inovasi dan standarisasi? Karena begini Bapak Ibu, tidak semua inovasi itu apa ya bahasanya, tanpa distandarisasi itu tidak semua inovasi itu tuh mampu mengenerate apa namanya pertumbuhan. Jadi ketika Bapak Ibu membuat inovasi, pastikan itu ada nilai komersialnya. Nilai komersialnya itu artinya laku di pasaran. Nah, contohnya gini. Saya itu pernah mendampingi startup mahasiswa itu, dia itu bikin scan untuk daun-daunan tanaman gitu ya, bisa langsung tahu tanaman tersebut itu penyakitnya itu apa, kemudian apa namanya kurang pupuk jenis apa dan sebagainya. Segmentasinya itu adalah petani. Saya bilang itu inovatif, tetapi tidak ada nilai komersilnya. Kenapa? Karena petani tidak tidak terhubung ke internet, dan bahkan kalau petani nyentuh daun aja, yang petani-petani lama itu udah langsung tahu itu penyakitnya itu apa gitu. Jadi kalau inovasi, berbagai produk inovasi itu harus memiliki nilai komersil laku atau tidak di pasaran, dan bahkan memiliki nilai jual yang lebih gitu. Kayak misalnya adalah tadi menggunakan sakti sebagai salah satu apa namanya teknologi untuk koperasi Bapak Ibu, ya pastikan sakti itu akhirnya membantu koperasi Bapak Ibu itu memudahkan pelayanan atau tidak, mengalami pertumbuhan anggota atau tidak, dan lain sebagainya. Itu yang harus diukur gitu. Jadi tidak sekedar wah kita udah menggunakan teknologi kok Mbak Nabila, kita udah modern kan, sudah pakai apa Cuso, udah pakai Aulia dan sebagainya. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi inovasi akan berhasil dengan teknologi, kemudian mampu distandarisasi, dan juga mengalami tadi nilai komersil. Ada nilai tambah yang tercipta. Wah, dengan teknologi dulu yang penghasilannya kita 200 juta, sekarang jadi 500 juta gitu. Jadi omset itu tidak sebanding lurus dengan pertumbuhan profit ya. Kayak misalnya adalah omset 500 juta, keuntungan bersihnya adalah 100 juta. Kemudian untung 1 miliar, bisa jadi profit bersihnya itu hanya 100 juta juga gitu. Maka yang jadi PR itu adalah gimana caranya omset 1M untungnya itu menjadi 500 juta. Nah, itu adalah campur tangan teknologi nanti di dalamnya, kemudian efisiensi di berbagai lini, hijacknya itu di sana nanti apa namanya ya, bahasanya membacanya itu di sana, hacking growth-nya itu nanti di sana. Gitu. Apa namanya berbagai inovasi produk yang Bapak Ibu gulirkan itu pastikan memiliki nilai komersial dan juga memiliki nilai tambah dari produk yang dikeluarkan. Ini adalah salah satu contoh dari apa namanya inovasi produk ya. Kalau Bapak Ibu minum kopi kopi kenangan, kopi janji jiwa itu adalah menggabungkan antara kopi dan juga santan gitu. Nah, siapa sih yang kepikiran dari dulu menggabungkan santan dengan kopi gitu kan? Mungkin Bapak Ibu di sini kalau mau inovatif coba gabungkan kopi dengan tolak angin gitu kan. Mungkin itu jadi varian produk terbaru dan ditawarkan kopi kenangan gitu contohnya. Nah, kalau mau radikal, itu radikal inovasi itu adalah menggabungkan antara ini apa namanya teknologi, bisnis, user experience. Jadi bisnis yang lini bisnis hari ini tuh apa? Misalnya Mina Bahari. Mina Bahari lini bisnis hari ini tuh adalah ya menangkepin ikan gitu, dijual ke pelelangan.
dan lain sebagainya. Kemudian dikolaborasikan dengan teknologi. Oke, kita mulai bicara packaging, teknologi packaging yang paling mumpuni hari ini itu apa? Kemudian user experience, packaging dari pengalengan ikan tuh biasanya itu sulit dibuka gitu. Gimana caranya meskipun itu pakai kaleng tapi itu mudah dibuka gitu kan. Nanti itu akhirnya akan menciptakan nilai unggul. Kayak sarden itu kan sarden kalengan itu kan sulit dibuka ya gitu kan. Nah, gimana caranya pengalengan tapi mudah dibuka juga dan juga efisien. Mungkin nggak perlu pakai kaleng, cukup pakai plastik yang yang sangat ketat gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dikombinasikan antara bisnis, user experience itu artinya calon pelanggan ya ketika menyentuh barang ini tuh ada pengalaman berbeda apa enggak gitu. Sama penggabungan dengan teknologi. Nah, itu inovasi produk dan sebagainya. Kalau di sini ada peran pemerintah ya, ini saya sudah membuat tapi ini tidak saya paparkan karena di sini ya kalau nanti saya paparkan sajalah sedikit aja. Ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dinas, kementerian dan lain sebagainya dari visi entrepreneurship apa saja yang bisa diintervensi, visi Renstra, kemudian model bisnis apa saja yang pemerintah bisa deliver atau intervensi di koperasi-koperasi agar menjadi modern. Jadi penjaringan, pelatihan, monitoring dan lain sebagainya. Jadi saya bayangkan tuh pernah saya hitung gini, kita bisa mewujudkan loh 5.580 koperasi modern di seluruh Indonesia. Lah kok bisa? Daftar kabupaten itu ada 416, kabupaten administrasi itu 1, kota 98, administrasi itu 5, dan 38 provinsi. Total ada 558. Bayangkan kalau ada pelatihan yang fokus di koperasi modern ini dengan tadi ya, kita mulai membreakdown dari visi sampai dengan akhirnya ya, kita mendeliver, oh ada 58 bisnis model, Bapak Ibu silahkan gunakan. Setiap pelatihan itu ada 30 peserta dari 3 orang koperasi saja, satu kabupaten itu sangat visible ya artinya ya, sangat visible. Hanya hanya 10 koperasi itu 10 kali 558 itu udah 5.580 gitu Mbak Nabila. Kalau misal mau bikin koperasi modern di seluruh Indonesia itu bisa nggak cuma 500 itu, langsung 5.000. Oke, terakhir adalah dari Satya Nadella. Ini saya ingin mengutip bahwasanya modernization is not just about technology. Teknologi ini nggak sekedar teknologi loh modernisasi, tapi ini soal meningkatkan, memberdayakan orang dan meningkatkan keinklusivitasan masyarakat, meningkatkan harkat martabat orang, memberdayakan dan juga menciptakan masyarakat yang jauh lebih inklusif. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Moderator, Mbak Nabila.